Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka proses belajar mengajar. Kemarin mohon maaf di hari Selasa ya tidak bisa karena ada kegiatan minggu ini memang padat sekali. Hari ini juga sudah ditunggu, jadi mohon maaf. Kalau ada yang suara Bapak nggak masuk atau layar yang tidak muncul, diingetin ya di telepon ya. Jangan di WA soalnya kalau Bapak fokus ngajar. Baik, hari ini minggu depan berarti kalian nanti yang siap ya. Yang siap untuk presentasi yang telah dikirim. Nanti minggu ini Bapak periksa dulu materinya. Nanti yang sama berarti dianulir ya. Dianulir, intinya seperti itu. Baik. Materi ketiga ini seharusnya, yang kedua Bapak udah share kan kemarin ya, terlalu teoritis. Jadi Bapak contohkan siklusnya manufaktur, ya, siklus manufaktur itu awalnya itu dari konsumen, ya. Lalu setelah konsumen, nih ini salah satu pembuatan flowchart. Jadi kalau orang TI, orang teknik industri menggambar seperti ini flowchart itu sudah menjadikan barang makanan gitu, barang sehari-hari ya. Jadi Anda ketika semester 1, 2, 3, 4, 5 itu udah tidak asing lagi. Setiap buat pelaporan itu membuat flowchart. Jadi hal semacam itu karena pemetaan yang paling sederhana dalam sebuah teori atau mengungkapkan sebuah gagasan hanya dengan flowchart orang TI. Kalau bukan orang TI agak sulit memang. Ya itu salah satunya. Memang ada prodi-prodi yang lain. Tapi TI sudah harus. Jangan sampai lulusan TI membuat flowchart aja tidak bisa gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan. Jadi dari sekarang Anda harus memahami gambar-gambar seperti ini ya. Apalagi Anda ikut dalam organisasi udah pasti bagian struktur itu udah harus paham gitu ya. Aliran prosesnya di mana, aliran dananya kemana. Misalkan kalau keuangan. Baik. Kedua, marketing, pemasaran ya. Lalu produk ya, perancangan produk. Nah, dari konsumen kan ada yang menginginkan ABCD begitu ya, ABCD. Ya, lalu merancang kan? Oh, saya ingin merancang misalkan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang konon sekarang yang dulunya nikel itu diekspor ya ke luar negeri, sekarang hampir 90% diproduksi oleh kita. Yang kemarin rame sempat ketika pemilihan presiden bahwa datang Cina 3.000 di Sulawesi, Morowali itu biasa dipolitisasi. Ternyata bukan itu, 3.000 pendatang dari ekspor dari Cina mendirikan sebuah pabrik yang akan yang mendapatkan lebih dari 50.000 tenaga kerja. Kenapa? Karena 2-3 tahun lagi kita memproduksi baterai. Yang dulu kita baterai diekspor gitu, diimpor dari luar. Nah sekarang kita produksi sendiri, sehingga orang luar negeri yang bahan bakunya dulu berlimpah dari kita, ya maka dibuatlah baterai sekarang. Ngapain kita jual bahan baku? Kita beli GS misalkan, kita beli Yuasa baterai diproduksi oleh salah satu perusahaan di kita, oleh Cina, oleh Jepang. Nah kita punya bahan baku sendiri nikel di Sulawesi, di Morowali. Kenapa kita tidak produksi? Nah, gitu ya. Jadi ke depan untuk apa mempersiapkannya? Untuk persiapkan segala sesuatu yang bergerak kendaraan salah satunya adalah dengan tenaga listrik energinya. Maka tenaga listrik bisa harus disimpan kan melalui baterai. Melalui baterai. Nah, inilah yang sekarang teman-teman mahasiswa harus mengerti perkembangan ini. Ketika ada perkembangan tenaga kerja dipolitisasi oleh lawan politik misalkan dari Cina, bukan itu yang dicari. Ada apa sih masalahnya sebenarnya? Ternyata ya lawan politiknya kalah. Ada orang-orang pengusaha yang sawah ladangnya terambil begitu. Yang biasa impor bergelimang miliarder begitu, hanya modal broker saja perantara, dia kaya gitu. Sekarang diambil alih oleh kita, diproduksi oleh kita.
untuk mempersiapkan nanti motor listrik, ya, mobil listrik, semua tenaga listrik. Bahkan SPBU nanti udah berkurang, nanti udah ya bukan SPBU lagi. Jadi ngisi itu orang udah diam mengisi charger listrik, mobil listrik. Nah, itu yang perlu dipersiapkan ya. Lalu dalam perancangan proses nih. Ini perancangan produk, misalkan jadi sebuah baterai dibuatkan pabriknya, nanti Anda dibuatkan pelatihan atau bukan pelatihan apa? Ada mata kuliah PTLP, perancangan tata letak pabrik dan fasilitas ya. Di sini ada peran proses. Berarti pabriknya nih, kalau ini produknya ya tadi misalkan baterai, di sini prosesnya, by proses. Setelah prosesnya bagaimana nih, dari mana ke mana dan sebagainya. Kalau tidak sesuai balik lagi ke sini. Ya, atau ini tetap bolak-balik begitu. Terus perancangan metode kerja, waktu standar dan perbaikan produktivitas. Nah, itu yang perlu diketahui oleh kalian. Jadi, kalau kalian sekarang mau ngambil konsentrasi manufaktur, di dalamnya pasti ada SCM, ya, supply chain management. Di dalamnya ada perancangan, ergonomi. Di dalamnya ada manajemen, ya, di dalamnya ada enterprise. Semua rangkaian ini berupa sistem yang akan digerakkan oleh komputer, bukan manusia saja. Bukan oleh manusia, nanti oleh komputer, oleh sistem. Nah, sistem itu namanya enterprise, bagian daripada konsentrasi manajemen. Jadi kalau kalian nanti penelitian, KP, masuk kepada sistem manufaktur, itu lebih cocok kalau mau bekerja di industri. Ya, jadi jangan, saya senangnya SCM gitu. Banyak SCM yang ngambil konsentrasi atau mata kuliah pilihannya. Justru itu bagian terkecil gitu. Di sini coba lihatin, belum ada SCM ya. Gerakannya lihat aja flowchart-nya. Di sini belum ada. Perancangan berarti apa nih? Masuk ke ergonomi. Manufaktur juga masih masuk. Perancangan metode kerja kan PSK 1, PSK 2 masuk. Perencanaan produksi manufaktur lagi nih. Manufaktur lagi. Ini umum loh, bukan masuk kepada pabrik ini. Ini secara umum dulu kita mengendalikan persediaan, manufaktur lagi ini. Ya, penyimpanan, pengiriman. Nah, baru SCM nih. Ayo ke sini dulu. Pemasok mana? Pemasok masuk manajemen sama SCM, supply chain management. Baru masuk penerimaan kan? Penerimaan gudang, SCM baru. Proses pembuatan semuanya masuk. Seluruh konsentrasi. Penyimpanan dan pengiriman berarti distribusi, baru SCM di sini. Di sini harus dilihat dulu pengendalian kualitas, pengendalian produksi, pengendalian proses, pengendalian peralatan. Nah, 1, 2, 3 ini adalah manufaktur. Pengendalian kualitas manufaktur semuanya. Jadi kalau kalian mengambil salah satu konsentrasi SCM ataupun ergonomi, apalagi manajemen, semuanya ini digerakkan oleh manusia dan sistem. Baru berarti untuk mengatur manusia dan sistem itu adalah manajemen dan interface. Paham sekarang? Jadi kalau kalian nanti penelitian, kalau kalian misalkan ngambil konsentrasi, maka silahkan memilih hal semacam itu. Bukan berarti sistem manufaktur adalah sistem yang sudah ketinggalan, teori yang sudah ketinggalan. Justru salah besar. Justru adanya SCM, adanya ergonomi, adanya manajemen, itu bagian daripada sistem manufaktur turunannya. Kalau melihat gambar ini, ya, jadi silakan nanti Anda lebih konsentrasi lagi. Apalagi misalkan Anda konsentrasi belajarnya adalah SCM, tapi penelitian kualitas, Anda udah nggak nyambung lagi. Atau Anda perencanaan penjadwalan produksi, ya, pengendalian persediaan. Jadi dari sekarang niatkan oleh kalian, ya, niatkan oleh kalian. Baik, bahasan sistem manufaktur pada lingkungan ke teknik industrial. Bisa lihat, nih. Makanya dari semester 1 kalian digambar dulu kan? Harus dulu gambar geometri, toleransi bahan, suaian. Kan Bapak udah sampaikan tuh di manufaktur. Makanya Bapak nyambung. Mata kuliah Bapak nyambung di di gambar teknik. Setelah gambar teknik masuk kepada sistem atau apa namanya? Sistem manufaktur. Sistem manufaktur masuk kepada otomasi. Tuh, masuk lagi nanti di semester 8 dengan Bapak adalah rekayasa produktivitas sama satu lagi adalah mata kuliah yang lain. Nah, itu nyambung semua itu. Ya, jadi kalian tetapkan, saya tertarik dengan
konsentrasi atau keahlian saya di manufaktur. Karena manufaktur bisa dipelajari semuanya konsentrasi. Tapi kalau SCM ya hanya sistem pergudangan saja. Sistem pergudangan, bagaimana distribusi, bagaimana moda transportasi, ya bagaimana literasi 1, literasi 2 supaya lebih murah dan efisien dalam waktu biaya pengiriman. Nah, itu bisa dipelajari di Lean Six Sigma kan. Begitu. Ya, akan lebih luas lagi ya. Silakan nanti Anda pikirkan itu. Kedua, perencanaan perakitan. Nah, perakitan assembling. Assembling kan kita juga belajar di manufaktur waktu itu, Bapak ya. Anda membuat, misalkan kemarin membuat namanya Ragu Mini begitu, ketika Anda praktikum kan ada assembling di sana. Ya, mesinnya berapa, parameternya bagaimana, prosesnya bagaimana, waktu yang dibuat apa, tool yang digunakan, alat ukurnya apa. Kemarin kalian belajar kan? Baru mau PC nih, struktur produksi. Di dalamnya dari PSK 1 dan di PSK 2 kan? Struktur produknya. Ya. Ini sudah pelajari ya dari sini. Jadi gambar-gambar seperti ini jangan sampai Anda sekarang semester 6 tidak bisa apa-apa membuat hal semacam ini. Jadi gambar-gambar seperti ini udah nggak asing lagi. Udah familiar lah gitu ya. Jadi ini lihat buku-bukunya, Anda menyambung dengan proses manufaktur yang Bapak ajari, ya insya Allah Bapak akan dalami lagi otomasi, dan mungkin akan ambil alih ke Bapak semuanya nanti akan balik. Ya lihat proses produksi, sistem kerja, ini sistem produksi ya, sistem kerja apa? PSK kan? Sistem produksi, manufaktur lagi. Otomasi sistem, manufaktur lagi. Sistem kualitas, manufaktur lagi. Sistem biaya, manajemen. Ya, manajemen, benar kan? Tapi Bapak belajar kan tetap. Ya, sistem perancangan dan pengendalian manufaktur lagi. Sistem informasi baru enterprise, manajemen lagi. Ya. Sistem usaha, ya, sistem produksi. Aliran-aliran ini itu baru namanya SCM. Di mana letaknya di sini SCM ada? Kalau misalkan teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian, ya, senior-senior kalian mengambil konsentrasi SCM. Tidak ada. Kalau Anda masuk ke produksi, ya kecuali Anda bekerja di transportasi, ya mau bekerja di transportasi atau misalkan di Tanjung Priok begitu. Nah itu baru ada. Tapi manufaktur juga ada penyampaiannya. Ya jadi luar biasa. Jadi konsentrasi manufaktur cukup luas. Tinggal kita mendalami aja di mana Anda. Apakah di proses produksinya, apakah di sistem kerjanya, apakah di sistem produksinya, atau di sistem otomasinya. Silakan kuasai. Begitu nantinya. Ya tidak bisa semuanya penelitian semuanya nggak bisa. Ya tujuannya adalah bercanda. Ya perkembangan dilihat, Bapak tidak melihatkan perkembangan karena perkembangan masalah industri ya sampai dengan sekarang 4.0 bahkan 5.0 sudah digagas di semester 1 yaitu pengantar teknik industri ya. Ya udah ambil apa? Maaf ada anak Bapak ya. Jadi perkembangan Bapak tidak sampaikan ini ya. Ini sudah di pengantar teknik industri sudah disampaikan oleh Pak Win mungkin atau Pak Johari ya. Nah, otomasi. Mengapa automation gitu? Apa alasannya? Karena pengadaan proses terotomasi untuk mencapai akurasi ataupun presisi dan yang lebih penting lagi ada produktivitas. Nah, nanti di semester 8 kalian ada rekayasa produktivitas. Ketemu lagi dengan Bapak tuh, nyambung. Ya. Ya alasan utama mengapa harus diotomasikan. Ada orang bertanya seperti itu. Ya, mengapa diotomasikan sih? Suatu saat, contoh misalkan di dalam sebuah manajemen kalian dalam organisasi masih manual, ngetik masih manual, masih di Excel. Kenapa sih nggak diotomasikan? Pekerjaan satu kali input tapi udah nginput semuanya gitu. Ya. Dan sekalian Bapak bicarakan hari ini Bapak akan menyebar Google Form tentang jumlah UKT ya, nilai UKT. Jadi segera hanya dibuka 1 hari, jadi nilai UKT kalian adalah harus segera ditulis. Mudah-mudahan hari ini Bapak udah sebar formnya ya, form. Ya, tujuannya adalah selain akurasi, ya jelas presisi ya. Bisa dibayangkan misalkan kita dibuat VAT-nya di Jepang, di assembly-nya di Indonesia, atau sebaliknya dibuatnya VAT di Indonesia, di assembly-nya di Jepang. Kalau tidak pakai otomasi, pasti ada selisih kalau manual. Udah pastilah. Ya, di sana balik lagi, cuma ribuan misalkan VAT karena tidak sesuai. Kan cilaka ya. Alasan kedua apa?
Dalam suatu sistem manufaktur saat ini, otomasi mencoba untuk memenuhi strategi persaingan dalam bentuk quality, cost, delivery, dan flexibility. Ya, kualitasnya jelas, kualitas ketika akurasi dan presisi, kualitas akan tinggi. Yang dulunya tenaga kerja, misalkan satu mesin bisa 2 orang, sekarang 10 mesin hanya 1 orang. Mau bagaimana cost-nya tidak, real cost-nya tidak murah gitu. Ya, maka tenaga kerja itu menjadi santapan yang paling pertama untuk mengurangi biaya. Ya, ini pengiriman tadi SCM nih, berarti pengirimannya. Yang dulu masa nunggu dulu ada data tuh, sekarang datang produksi detik ini langsung kirimkan. Ya, baik data, by data ya dan sebagainya. Fleksibel jelas tentu. Ide dasar otomatis apa? Otomasi menggunakan elektrik dan atau mekanik atau perpaduan antara elektrik dan mekanik untuk menjalankan mesin tertentu. Ya, disertai dengan otaknya yang mengendalikan, yaitu mesin. Apa? Mengendalikan komputer. CNC kan komputer numeric control. Yang mengontrol adalah komputernya yang telah diprogram sedemikian rupa dengan aplikasi-aplikasi tertentu tentunya, dengan program-program tertentu. Ya, kalau misalkan CNC milling gitu, bubutan atau milling dengan Fanuc atau Mastercam, ya Mastercam-nya itulah sebagai otak untuk mengoperasikan mekaniknya, ya dengan sistem hidrolik, dengan sistem angin, dengan sistem hidrolik dan sebagainya. Kedua, selanjutnya apa idenya? Agar produktivitas meningkat dan ongkos menurun. Tujuannya apa? Bagaimana biaya semurah mungkin. Ya, semurah mungkin. Jadi kalau kalian suatu saat jadi supervisor keluar atau setidaknya jadi foreman setelah S1, tiap hari gitu, tiap tanggal 1 Mei harus berpikirnya persiapannya matang, biaya berapa, begitu. Untuk apa? Untuk turun ke jalan demo atau memperjuangkan hak-hak kalian. Sudahlah yang seperti itu hilangkan gitu. Itu sudah tidak produktif. Itu hal-hal yang kurang bagus lah menurut Bapak. Udah negatif, kita yang produktif aja gitu. Coba kalau Anda meninggalkan, berarti kehilangan kalau membuat mesin. Sekarang membuat Innova saja 7 menit. Bagaimana kalau Anda meninggalkan 1 hari, 2 hari, 3 demo besar-besaran, turun ke jalan, bukan tidak boleh, silahkan. Tapi tolong pikirkan, Anda sebagai aktor intelektual berpikir, kan tujuan ini produktivitas. Mau produktivitas gimana? Produknya juga tidak, karena Anda demo turun ke jalan. Ya, para aktivis saya himbau, tolong pikirkan dulu untuk turun ke jalan seperti itu. Merugikan orang lain, mengganggu orang lain, terus mengguning dosa di hadapan Tuhan. Kita harusnya perjalanan ke Jakarta tidak macet, jadi macet 5 jam. Bagaimana kalau orang, misalkan ada orang yang hamil, karena terhambat oleh Anda kalau oleh demo, meninggal. Apakah siapa dosa itu? Nah, itu tolong pikirkan hal semacam itu. Berpikirlah ulang, ya. 1000 kali ya Anda ketika mau turun ke jalan. Apa manfaat dan tidaknya? Ya, termasuk di Unsika misalkan suatu saat. Ya, pikirkan itu. Karena apa? Tujuan kita adalah produktivitas. Orang TI berpikir itu. Dan ketika kemarin juga di Unsika, Bapak tanya satu-satu, termasuk himpunan, ada nggak orang TI yang turun ke jalan untuk melakukan hak-hak? Kita punya cara lain yang ilegal, yang bagus lah gitu. Gimana caranya? Kita buat gitu. Gimana caranya? Tanpa seperti itu. Ya, bukan aku tuh, silahkan kalian. Ya. Selanjutnya apa? Pengendalian yang baik dimungkinkan oleh elektronik. Ya, munculnya IC gitu ya. Seperti ini kan tahun 60-an. Ya, prosesor tahun 70-an kan. Terus begitu meningkat. Revolusi Industri 2. Anda sudah belajar di Bapak di pengantar teknik industri ya, Pak Winarno atau Pak Johari mungkin. Ya. Ya, otomasi industri tergantung kepada kemampuan pengendalian proses dengan sedikitnya atau tanpa bantuan manusia. Yaitu ya derajat kebaikan otomasi maka adalah bagaimana bantuan manusia sedikit sekali. Artinya apa? Tenaga kerja suatu saat akan tidak ada karena dikendalikan oleh mesin dan otaknya adalah prosesor. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Ya. Jadi harus diketahui. Coba Anda lihat ya, pengendalian meliputi menghidupkan, menjalankan, mematikan, menghentikan, mengatur, menggerak, mengatur posisi aliran. Coba dari sini. Yang dulunya ini adalah manusia berjalan mindahin ke sini. Sekarang orang hanya 1 orang di sini dikendalikan, semua sudah terinput, terlihat dan lain sebagainya. Ya, kemampuan pengendalian produk aktual dengan produk yang diinginkan dan melakukan penyesuaian. Jantung pengendalian otomasi modern adalah elektronik, ya elektronik.
Dengan elektronik dimungkinkan dirancang sistem otomasi kompleks dan fleksibel. Ya, ya. Paradigma perubahan pada sistem manufaktur ini terdiri dari pada tahun 80-an sampai hari ini 2021 abad 21 gitu ya. Kompetisi, kenapa? Alasannya kompetisi internasional, kualitas yang baik, harga yang murah, waktu yang pendek. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi, pada industri manufaktur modern, kunci untuk bertahan hidup adalah mengotomasikan sistem dan memelihara fleksibilitasnya atau fleksibilitasnya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh kalian. Ya. Jadi, itu di dalam sistem manufaktur modern, apabila kita bertahan dalam sebuah industri manufaktur, maka mengotomasikan sebuah sistem. Tidak bisa lagi berbicara manual. Ya. Ada hal-hal yang manual bisa, tapi semuanya coba lihatin. Kalau ke Cina gitu atau ke Jepang, yang sekarang di Indonesia masih mencangkul, ya, panen padi masih pakai arit begitu. Coba lihat, orang lain udah mesin semuanya. Itu barang yang mungkin kita tabu gitu loh. Nah, kita sedangkan industri berpikirnya malah ke belakang. Nah, itu kita jangan sampai punya pemikiran orang teknik punya seperti itu. Teknologi yang memanfaatkan aplikasi mekanik, elektronik, sistem, komputer untuk mengoperasikan dengan mengendalikan operasi. Ya. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan menggunakan otomasi adalah satu, lihatin. Apa saja yang harus dilaksanakan di dalam otomasi itu? Ya, tenaga kerja, lihatin urutan pertama yang harus tergilas dengan otomasi, maka tenaga kerja. Mengapa? Karena kelangkaan tenaga kerja yang ahli terampil. Karena dia merasa mengoperasikan mesin, menghebatkan mesin, sehingga dia merasa berjasa dan lain sebagainya. Akhirnya punah-pindah perusahaan. Akhirnya sudah dikendalikan oleh pimpinan tuh, karena dia merasa tenaga ahli. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Karena apa? Sudah diotomasikan. Orang asal mau belajar, asal mau baca, selesai nunggu mesin itu aja. Kita itu hanya menunggu mesin, bukan sebagai otaknya. Kalau dulu sebagai otaknya manusia begitu. Sekarang sudah diotomasikan. Jumlah tenaga kerja yang tinggi. Ya, itu yang perlu diselesaikan. Artinya, mengapa alasan pertama harus diotomasikan? Karena tenaga kerja gitu. Pengurangan tenaga kerja luar biasa. Ya. Kedua, daya beli, jelas. Ya, daya beli. Ya. Kenapa daya beli menjadikan urutan kedua? Ya, kita lihat jenis sistem otomasinya dapat berkelompok menjadikan, nah ini CNC ya atau NC, numeric control atau komputer numeric control atau PLC itu ya. Ya, PLC otomatis, terus makin tinggi lagi robotik, flexible manufacture system. Nah, ini sekarang udah tingkatan tinggi seperti ini. Nanti lagi ada Lean Six Sigma, udah Master Bell begitu kalau belajarnya. Ya, jadi nanti mata kuliah manufaktur juga diganti dengan manufacturing system atau Lean Six Sigma system. Itu yang akan kita buat. Ya, Anda penelitian boleh nanti seperti itu judulnya. Manfaat dari otomasi apa? Output meningkat jelas. Ketelitian tadi presisi ya meningkat. Waktu proses menurun jelas. Ya, Bapak pernah menggambarkan sebuah video tentang bagaimana mengerjakan manual, memilih atau membubut dengan otomasi. Jauh berbeda antara 14 menit ngelawan 1,6. Bisa bayangkan bisa menghemat sekitar 12 menitan. Satu AI per tempat. Ya. Area produksi menurun ya. Yang dulunya luas, sekarang cukup ya kecil saja perusahaan itu. Coba lihat Anda ke kawasan. Kawasan Kim, kawasan KIC, kawasan Peruri, kawasan Pinodeli. Ruangannya kecil-kecil gitu. Dulu besar-besar. Nah, itu contohnya. Tenaga kerja menurun ya. Jadi banyak pengangguran tentunya. Mekanisme Swanasa Orvasi bekerja pada suatu material tertentu. Jika semua peralatan baik dan material tidak bervariasi, maka produk akan sesuai dengan yang dikehendaki. Ya, pengembangan otomasi. Ya, ini salah satunya. Konsep otomasi apa? Meniru manusia. Ya, meniru manusia. Yang di-making kan gitu. Manusia bisa berjalan, ya robot juga harus berjalan. Kalau Anda pernah kunjungan ke Yamaha yang mengantar barang tepat waktu, jalurnya itu tidak pernah bulak belok. Kalau manusia ada orang ngobrol dulu. Kalau mesin tidak bisa, jalan aja. Begitu. Kalau ada orang berhenti dia. Tapi tidak ngobrol gitu. Kalau manusia celaka kan, begitu. Mekanismenya apa? Usaha untuk membantu manusia dari usaha fisik. Kedua, otomasinya apa?
usaha untuk membantu manusia dari usaha mental. Ya kalau manusia kan kecapean, lelah, menurun. Jam 8 sampai jam 7, Bapak aja ngajar misalkan 10 menit pertama semangat. Di akhir makin nurun, 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 nurun. Nah, itu mental manusia. Tapi kalau dengan mesin, tidak. Stabil. Ketika mesinnya rusak, ya di manhole, overhaul gitu. Ya, begitu. Kita lihat contoh sistemnya. Ini pengaturan tekanan. Ya, tekanan berarti digerakkan oleh mekanik. Mekanik digerakkan banyaknya oleh angin. Ya, jadi Anda kalau melihat ke Anda servis motor begitu, sekarang kan buka baut, ya, semuanya buka baut dan servis semuanya udah tekanan pakai angin, buka ces langsung beberapa putaran, ya. Anda udah melihat seperti itu tuh manualnya. Kalau produksi itu hampir semua memakai angin. Jadi energi listrik itu luar biasa gitu. Ya, energi listrik biasa. Jadi kalau mati semuanya total mati. Ketergantungan kepada energi listrik luar biasa. Ya, makanya di pengembangan dua tadi. Satu tadi dengan baterai, kedua dengan tenaga surya sekarang yang sedang dikembangkan. Dan di rumah kalian juga bisa. Suatu saat Bapak juga insya Allah di rumah akan dipasang gitu ya. Karena ya menghemat juga daripada sebulan bisa bayar 600-700. Nanti kalian kalau punya energi cahaya sel solar gitu, energi matahari, cukup Anda modal 7 juta awalnya saja. Dan itu bisa menyimpan di baterai, makanya baterai diperbanyak untuk pembuatan surya sel itu. Ya, makanya apa? Nikelnya di stop ekspornya oleh pemerintah begitu. Jadi jangan terkena hoax oleh Anda. Tenaga Cina banyak bohong, udah begitulah. Dulu waktu Cina tidak berbicara tentang Amerika waktu zaman Orde Baru. Jadi sudahlah, yang seperti itu hentikan, kalian jangan ikut-ikutan seperti itu. Produktivitas, ya pokoknya Anda. Belajar yang benar, ikut-ikutan itu. Apalagi demo yang tidak ada artinya, ya. Kedua, desain produk harus memungkinkan untuk diproduksi dan dirakit, ya, assembling ya. Komponen produksi memungkinkan untuk diubah orientasinya, reposisinya ataupun dirakit. Ketidaktelitian dalam memperhatikan hal di atas akan membuat otomasi semakin sulit diterapkan. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan proses pembuatan komponen antara lain adalah kesimetrisan ya. Bapak pernah sampaikan di gambaran teknik kesimetrisan bagaimana part akan memudahkan untuk otomasi. Kesimetrisan terkadang membuat otomasi menjadikan sulit dilakukan. Ya, gambar 34 nih, lihatin. Ini ya. Ini salah satunya. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini contoh-contoh aja. Pengencangan. Semakin banyak baut yang dikencang menyulitkan otomasi. Jadi kalau bisa coba lihat mobil. Ya, ininya, covernya. Dulu baut di setiap titik ada. Sekarang hanya dimasukkan pakai klop begitu plek, bautnya cuma 2 aja di bawah. Kenapa? Untuk otomasi. Itu masih manual gitu. Ya. Coba Anda motor kalian itu cover belakangnya cuma masukin klop 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 klop, bautnya cuma 1 di bawah. Mengurangi 1 baut saja, kalau produksi 1000 berarti 1000 baut. Kiri kanan kali 2 berarti 2000 baut. Kalau harganya 2000 bisa dihitung penghematannya. Itu contoh-contohnya ya. Itu di manufaktur Bapak udah sampaikan. Sekarang diingatkan lagi bahwa tujuannya adalah produktivitas ya meningkat ya gitu. Ya, perlu diketahui bahwa desain produk sedemikian rupa sehingga untuk bagian yang perlu dikencangkan tidak diperlukan baut ataupun pengencang yang banyak. Namun cukup suatu mekanisme pengencang dan sedikit baut atau mengencangkan. Jadi yang namanya kita berpikir atau mindset kita bahwa yang namanya mengencangkan itu, mengikat itu dengan baut. Padahal tidak. Ada cara lain dicari begitu. Siapa yang mencari itu? Perancangan. Sehingga untuk memudahkan di dalam otomasi. Karena apa tadi? Semakin banyak baut yang dibuatkan, maka akan menyulitkan otomasi. Pergerakannya ke kiri dan ke kanan, begitu. Jika memang pengencang terpaksa harus menggunakannya, nah, maka standarisasi ukuran dan bentuk akan membantu dalam proses otomasi tersebut. Ya, ini contoh 8. Nah, ini tidak mungkin kalau ini disatukan, maka wajib baut cukup 2 saja. Tetapi kalau di sini ada knock, dimasukkan plug, bautnya di sini 1, kenapa tidak? Rancang bisa? Bisa, kalian saya yakin bisa. Atau ini dibelah dulu, dimasukin, seret, bautnya cuma 1. Supaya tidak pergerakan. Kalau barang-barang itu barang-barang yang berputar atau bergerak. Karena wajib pakai baut, karena pasti copot gitu. Lama-kelamaan. Bisa bayangkan misalkan ban.
Suatu ban tidak pakai baut, suatu saat kan copot. Ada cara lain, ya dipikirkan kita sama-sama. Mungkin ada cara lain ban yang tidak bisa itu. Begitu. Ya, itu salah satu contohnya. Ini lihatin. Bagaimana contoh kasus 10/9. Ya, semuanya otomasi semuanya. Ya, 10. Siklus produk. Nah, saya Bapak lewat ini. Oke, lewat, tinggal dibacakan saja. Manfaatnya saya usah dibaca. Ya, nanti langsung aja harapan. Nah, harapan dari otomasi apa? Memperpendek waktu kerja. Ya, ketika memperpendek waktu kerja berarti efisiensi. Ya, kondisi kerja yang aman, jelas. Yang dulu ngelas itu dilihat matanya bisa rusak, misalkan dia bekerja 40 tahun ngelas, bisa bayangkan berdiri. Sekarang hanya memperlihatkan mesin berjalan saja. Ketika error baru kita turun tangan. Harga murah, kualitas baik, kesempatan kerja, meningkatkan standar hidup. Ya, kenapa dulu harus ngelas, harus memukul, harus memalu gitu ya. Sekarang hanya melihat saja mesin yang berjalan. Ya, otomasi. Satu, meningkatkan produktivitas. Ya, ongkos tenaga kerja makin tinggi. Ya, ada alasan-alasan perlunya otomasi ini tinggal dibaca saja yang begini. Ya, ketiga, keempat. Ongkos gimana? Argumen yang tidak menerapkan otomasi. Ada orang-orang di mindset kita, terutama di, di orang-orang yang terbatas dalam pengetahuannya, nggak usah otomasi-otomasian lah, ribet. Nah, sekarang yang begitu. Pada suatu saat Anda menemukan di pabrik suatu saat. Ketika ada perubahan sistem, ketika ada perubahan manajerial. Ya. Nah, ini kenapa alasannya ini? Pekerja, tenaga kerja menjadi menurun derajatnya. Dia menganggap bahwa otomasi itu memindahkan keterampilan manusia. Ya kalau begini, ini kerjaan saya jadi kan ini penghargaan pisan ke saya. Nah, ada orang yang berkata begitu. Ada lagi akan terjadinya penurunan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang akan menimbulkan tenaga. Wah, kalau begitu Bapak diungkapkan waktu pertemuan pertama, kalau begitu pengangguran makin banyak nih. Nah, ketika diotomasikan, wah, kalau biasa pabrik ini menerima misalkan dulu satu fatal Bapak 523 karena 3 grup, maaf, 4 grup, 3 shift. Sekarang dipangkas semuanya, 3 grup, 3 shift. Karena otomasi. Pengangguran berarti sekitaran 100 orang. Bagaimana? Ya kita, tugas kita semuanya. Bagaimana menciptakan lapangan kerja dengan UMKM misalkan. Anda menciptakan, jangan berpikir bahwa Anda lulus harus bekerja. Anda berpikir hanya 2, hanya 3, maaf saya sampaikan. Satu adalah Anda menjadikan tenaga kerja masuk industri tenaga kerja menjadikan sukses dan memajukan perusahaan tersebut atau perusahaan kita. Kedua, menjadi pengusaha ataupun UMKM. Yang ketiga, melanjutkan sekolah. Silahkan pilih Anda itu. Jadi kerja di industri, di pemerintah, ya PNS, ABRI, polisi, itu bagian terkecil, 1/3-nya. Silakan pilih yang lain. Ya, jangan berpikir ingin bekerja begitu. Jadi pengusaha, kalau tenaga kerja bekerja hanya sebulan sekali, tanggal 1 atau tanggal 25 atau 26. Sorenya baru menerima gaji 5, 6, 7. Tapi kalau pengusaha tiap detik megang uang, menghitung uang. Mau yang mana? Anda mau yang mana? Tinggal pilih. Mau jadi pengusaha atau menjadi tenaga kerja? Yang disuruh-suruh orang lain. Berpikirlah dari sekarang. Tanamkan dari sekarang. Usahakan dari sekarang mulai. Ya, ya. Anda dikasih uang tiap hari, tiap detik tidak mau. Kan seperti itu kalau Anda masuk jadi seorang tenaga kerja. Bekerja. Tapi kalau Anda menjadi pengusaha, tiap detik menghitung. Nggak ada uang, kita nyari secepatnya. Tolong berpikir itu dari sekarang. Ya. Ketika otomasi dapat menurunkan kemampuan daya beli masyarakat, katanya begitu. Yang disebabkan karena menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat akibat peningkatan pengangguran. Nah, ini yang ditakut-takutin oleh kita nih. Ya, jadi hati-hati ketika ada argumen otomasi, maka harus bisa Anda meyakinkan dengan berbagai argumen ini yang di atas tadi sampai 4 poin ya. Bapak tidak sebutkan. Argumen berikutnya adalah menjadikan kendala otomasi. Otomasi adalah kunci untuk menurunkan jumlah hari kerja per minggu. Ya, kewajiban di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun nomor 13 tahun 2013 ya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan adalah per minggu 40 jam, per hari 8 jam. Lebih daripada itu wajib lembur. Harus tahu tuh undang-undang Bapak sudah sampaikan di semester 2 ya. Otomasi memberikan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman pekerja. Sistem produksi terotomasi tentunya ya. Pertumbuhan industri otomasi meningkatkan kecepatan kerja.
Otomasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan standar hidup. Jadi kalau jawaban itu terbalik, bukan justru daya beli, tapi justru meningkatkan standar hidup. Ya, begitu. Coba Bapak sekarang merasa nyaman kalau memakai mobil. Coba Anda gini aja sekarang. Dulu ketika dikasih motor batangan betapa gayanya begitu. Coba Anda sekarang berpikir. Kebetulan Anda dari Karawang, dari Teluk Jambe, atau dari Cikampek baru berangkat ke kampus. Sebentar, coba ada perjalanannya ke Surabaya. Pakai motor seperti itu. Capek, kopling dipegang dan lain sebagainya. Coba Anda pikirkan dengan yang otomasi gitu. Punten, Bapak menyebutkan merek dengan Mio, dengan Vario begitu. Yang otomatis lah gitu ya. Nyaman kan? Mobil juga begitu. Wah, pokoknya mah kalau matic mobil tenaga juga nggak ada, dijualnya juga lebih murah. Itu kan mindset Indonesia gitu, mindset kita. Padahal tidak seperti itu. Bapak udah punya mobil 4 dijual, sama saja dijual nggak ada masalah. Bisa ngebut kok, jalan tol asal mau ngejejeknya di jalan tol, bisa lari kok, mobil apa aja. Ya, jadi tergantung manusianya. Jadi mindset itu biayanya lebih murah, cepet rusak, wah macam-macam yang liatin kalau Anda beli mobil. Coba Anda rasakan yang manual dengan dengan otomatis gitu, mobil nyaman sekali. Kalau jalannya lancar, is oke, nggak ada apa-apa. Tapi begitu pas macet, jalan tanjakan, cilaka Anda dengan manual. Apalagi baru belajar. Ya, coba Anda kalau pernah lihat ke Lembang begitu, banyak letter B yang baru-baru mobil mogok. Karena dia biasa jalan lurus, manual, begitu pas jalan tanjakan macet, mundur atuh. Ini contoh-contoh. Kalau otomatis nggak mungkin ada mundur. Ini contoh-contoh sederhana. Mindset itu masih ada di benak kalian, Bapak yakin. Oh, jangan beli Matic ya. Ini kan gini. Itu Anda sebagai orang tadi nggak boleh itu berkata begitu. Karena pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Ini yang perlu dipikirkan, merubah mindset. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan.